Halo sobat-sobat para pecinta kartun, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakal membahas episode 10 dari kartun The Owl House season kedua. Buat kalian yang pengen nonton episode ini namun bingung harus nonton di mana, kalian bisa cek aja di channel gua. Di situ gua bakal menaruh link untuk menonton episode ini. Mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, episode ini dibuka dengan Luz yang sedang merapikan barang-barangnya. Akan tetapi, ini bukanlah Luz yang kita kenal, melainkan sang imposter Luz, atau biasa dipanggil dengan Creepy Luz. Dan seperti inilah penampilannya. Nggak seserem yang kita kira ya, malah seperti ya kayak Luz pada umumnya. Di sini sepertinya Luz palsu sedang mempersiapkan kehidupan barunya bersama Camelia. Namun ketika ia sedang mengambil baju, Luz yang asli langsung mengetahui keberadaannya. Setelah itu, scene berpindah ke Boiling Isle, di mana Luz, Ida, King, dan Hoodie sedang ingin mencoba portal yang baru saja mereka buat. Tapi sayangnya, di sini kita tidak diberitahu secara detail bagaimana portal baru ini dibuat. Setelah itu, mereka pun mencoba untuk mengaktifkan gerbang portal, namun dengan hasil yang tidak karuan. Luz mencoba masuk ke dalam gerbang itu dengan siap menerima resiko yang dihasilkan. Ketika ia sudah melewati gerbang portal, Luz tidak langsung sampai di bumi, melainkan ia terdampar di sebuah dimensi antar dunia. Entah kenapa dimensi ini mengingatkan gue dengan Realm of Magic dari Cartoon Star. Lebih tepatnya, Realm of Magic yang baru saja dihancurkan oleh Toffee dan juga di Final Series. Di dalam sana, Luz melihat sebuah kotak kubus yang menghubungkan dimensi tersebut dengan dimensi bumi, lewat sebuah refleksi. Jadi di sini, Luz masih belum sepenuhnya berhasil membuat gerbang portal. Ia hanya dapat membuat sebuah gerbang yang membuka sebuah dimensi penghubung. Dengan dirinya yang masih memiliki sisa Titan Blood, sepertinya Luz akan terus mencoba untuk membuat gerbang dimensi. Awalnya Luz berada di refleksi kaca rumah Ida karena sebelumnya ia terus memanggil namanya. Setelah itu ia mencoba untuk memanggil nama ibunya dan ia pun muncul di refleksi handphone milik Camelia. Di momen ini terlihat foto keluarganya Luz yang terdiri dari dia, ibunya dan juga ayahnya yang entah kenapa ditutupi oleh cahaya ilahi. Gua nggak tahu apakah mereka sengaja menutupi wajah ayahnya Luz untuk membuat persiapan cerita ke depannya, atau mungkin mereka hanya menunjukkan kalau Luz memang memiliki ayah, namun mereka tidak akan memunculkannya. Luz mencoba untuk memanggil ibunya, namun suaranya terganggu oleh musik yang sedang menyala. Setelah itu, Luz akhirnya melihat kalau ibunya kini sedang tinggal bersama sosok yang menyerupai dirinya. Ketika sang imposter Luz pergi, Luz yang asli mencoba mencari kotak refleksi yang menghubungkan ke sang imposter. Dan akhirnya Luz bertemu dengan sang imposter di kamarnya. Hal ini membuat sang imposter berteriak dan Camelia segera memeriksa. Namun Luz yang asli mengalihkan ibunya dengan mengatakan kalau ia baru saja mendapatkan spoiler dari anime Monster Slayer Academia, yang tentu saja merupakan parodi dari My Hero Academia. Oh ya, gue pengen nanya, kalian merasa tidak asing gak sih dengan suara dari imposter Luz? Kalau iya, well, itu dikarenakan sang imposter Luz disuarakan oleh Michaela Dietz, aka sang voice actor dari karakter Amethyst dari kartun Steven Universe. Gue bener senang banget ketika mendengar suaranya, like, I don't know, suara dia tuh kayak bener khas banget, tapi hampir bisa meniru suara asli dari Luz. Setelah teralihkan, sang imposter langsung meloncat dari jendela untuk pergi menuju rumah tua, yang dulunya Luz masuki sebelum datang ke Boiling Isle. Di sana, sang imposter malah terkena jebakan, dan ia pun langsung menunjukkan bentuk aslinya. Luz meminta sang imposter yang bernama V untuk tetap tenang agar ia bisa melepaskan jebakannya sendiri. V membalas kalau ia hanya ingin dirinya bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ia merasa kalau Camilla sangat baik dan ia memutuskan untuk menetap sambil berpura-pura menjadi anaknya. Ketika Luz mendengar hal itu, ia menjadi sangat senang dan ingin membuat perjanjian dengan V agar ia dapat mengalihkan perhatian Camilla, sementara Luz akan terus mencoba untuk mencari jalan kembali. Akan tetapi untuk bisa merubah bentuknya, V memerlukan sihir dan sekarang ia sudah tidak memiliki persediaan. Luz menunjukkan sebuah koran yang berisikan berita mengenai Ida yang baru saja di-ban dari toko kafe terdekat. Setelah itu, mereka berdua pergi menuju kafe tersebut untuk menanyai mengenai Ida. Sang kasir hanya menceritakan kalau Ida sempat datang ke sini untuk membeli latte. Namun, ia malah ingin membayarnya dengan seekor rakun. Ketika polisi datang, Ida melakukan hal aneh dengan roti croissant mereka, dan sang kasir membuang roti croissant tersebut ke tempat sampah. Ketika mereka berdua mengecek sana, mereka mendapati 2 ekor tikus yang kini dapat berbicara. Entah apakah tikus atau roti croissant tersebut bakal memiliki peran besar ke depannya, tapi ya nggak ada salahnya kalau gue mementionnya dalam video ini. Setelah itu, Luz melihat sekelompok anak yang sedang memainkan kartu yang dulunya pernah dimainkan oleh Ida. Luz meminta V untuk bertanya mengenai sihir kepada mereka, dan ternyata V sudah sangat akrab dengan para anak remaja tersebut.
Sebelum mereka menjawab pertanyaan V, salah satu anak membaca mengenai jati dirinya V lewat kartu mereka. Dan dari kartu tersebut, diceritakan kalau V sedang ingin melarikan diri dari masa lalunya yang kejam. Hal ini membuat V menjadi gemeteran dan ketakutan. Setelah itu, anak remaja tersebut menunjukkan kalau ia mendapatkan kartu itu dari Greyfield Historical Society. Ketika sampai di sana, mereka disambut oleh pemilik tempat tersebut yang bernama Jacob Hopkins. Ia mengajak V untuk berkeliling dan melihat-lihat sekitar. Dalam perjalanan, Luz mencoba untuk menenangkan V yang masih ketakutan karena peristiwa sebelumnya. Namun V membalas kalau ia dan Luz sangatlah berbeda. Ia merasa kalau Luz telah menyanyiakan kehidupan yang sebenarnya telah diimpikan oleh V. Di sini V memberitahu kalau dirinya adalah seekor Basilisk, yaitu seekor iblis yang pernah diperlihatkan dalam episode The First Day. Jadi di masa lalu, V merupakan makhluk dari eksperimen Belos. Belos mengumpulkan spesiesnya untuk melihat seberapa jauh mereka dapat menghisap sihir. Tapi untungnya V dan beberapa rekannya berhasil melarikan diri. Meskipun begitu, hanya memerlukan beberapa waktu saja bagi mereka untuk ditangkap kembali oleh Belos. Di suatu hari, V melihat Luz yang baru saja masuk ke Boiling Isle dan membiarkan portal menuju bumi terbuka. Maka dari itu, V segera masuk ke dalam portal itu untuk melarikan diri ke bumi. Di sana, ia langsung bertemu dengan Camilla dan ia merasa kalau dia adalah orang yang sangat baik. Maka dari itu, V memutuskan untuk menetap di bumi dan menggantikan posisinya Luz. Setelah itu, V mencium bau aneh yang membawanya ke sebuah ruangan rahasia milik Jacob. Di sana, ia baru mengetahui kalau Jacob sudah mengetahui jati dirinya lewat CCTV yang ia pasang di rumah tua. Ketika ingin melarikan diri, V malah masuk ke dalam perangkap milik Jacob. Jacob pun langsung muncul dan menjelaskan pekerjaannya selama ini. Yap, Jacob adalah seorang maniak konspirasi. Ia mengingatkan gua dengan karakter Ronald dari kartun Steven Universe. Tapi sayangnya pas gua cek nama voice aktornya, mereka berdua memiliki voice aktor yang berbeda. Cukup disayangkan, coba aja kalau misalnya mereka memiliki voice aktor yang sama, pastinya ini bakal menjadi lebih menarik. Meskipun begitu, aura yang diberikan oleh Jacob benar-benar mirip banget dengan Ronald. Belum lagi suaranya yang kalau misalnya kita dengar sekilas itu hampir kayak nggak jauh berbeda gitu. Meskipun Jacob sudah mengetahui keberadaan iblis, tapi ia sebenarnya tidak tahu banyak mengenai mereka. Dan tujuannya menangkap V adalah agar akun YouTube-nya bisa di-verify. Anjing nih orang gobloknya gak ketulungan. Luz mencoba untuk membantunya, namun V meminta Luz untuk tidak ikut campur. Setelah itu, Luz berusaha menghubungi ibunya untuk meminta bantuan. Di sini Camilla menyadari keberadaannya, dan Luz pun langsung menceritakan semua peristiwa yang ia alami sejak kepergiannya. Camilla pun menuruti permintaan anaknya, meskipun di sini ia masih tidak percaya dengan ceritanya Luz. Setelah sampai di sana, Jacob awalnya memeriksa Camilla untuk memastikan kalau dirinya bukanlah seorang agen pemerintah. Dan setelah itu, ia mengajak Camilla ke ruangan pribadinya. Di sini, Jacob bercerita mengenai kisah dua orang bersaudara yang dibawa pergi oleh seorang penyihir. Gue bakal membahas mengenai hal ini di akhir video. Pada saat Jacob menunjukkan V kepada Camilla, awalnya ia mengira kalau itu hanyalah kostum. Tapi sedikit demi sedikit, ia sadar kalau itu adalah makhluk asli. Untuk memperkuat bukti, Jacob menunjukkan bukti rekaman CCTV kepada Camilla. Luz meyakinkan ibunya untuk menyelamatkan V dan tidak butuh waktu lama agar Camilla mendengarkan permintaan anaknya. Awalnya Jacob mencoba untuk menentang usaha Camilla, tapi Camilla langsung menghajar Jacob dan mengurungnya di kandang yang ia gunakan kepada V. Ketika sudah kembali ke rumah, Camilla memberikan V sebuah kartu yang terdapat sedikit sihir di dalamnya. V langsung memakan kartu itu untuk mengembalikan pasokan sihirnya. Dari sini kita tidak diberitahu apakah V akan tetap tinggal bersama Camilla atau ia akan pergi ke tempat lain menjadi individu yang berbeda. Setelah itu, Camilla dan Luz membicarakan mengenai situasinya saat ini. Luz menunjukkan kalau dirinya sudah sedikit lebih dewasa dan Camilla sangat bangga dengan hal ini. Tetapi Luz malah mengatakan kalau ia sangat senang dengan keputusannya untuk pergi ke Boiling Isle, yang mana hal ini membuat Camilla malah menjadi sangat kecewa kepadanya. Tiba-tiba Luz mulai ditarik oleh Ida dan King karena gerbang dimensi mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak beres. Sebelum pergi, Luz berjanji kepada ibunya bahwa ia akan mencari berbagai cara untuk bisa kembali. Pada akhirnya, Luz berhasil ditarik kembali oleh Ida dan King, dan seketika gerbang dimensi milik Luz pun hancur. King dan Ida merasa sangat lega karena Luz telah kembali, tapi di sisi lain, Luz merasa sangat sedih dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari episode ini. Well, dikarenakan ini merupakan episode terakhir dari part pertama di season kedua, jadi setelah ini kita bakal berpisah sementara dari The Owl House. Tapi tenang saja, karena tanggal 2 Oktober nanti kita masih memiliki Amphibia season ketiga. Dan juga meskipun tidak ada episode baru, gue bakal membahas beberapa hal yang berhubungan dengan The Owl House. Jadi mohon ditunggu saja ya. Oke, di sini ada beberapa hal yang mau gue bahas. Pertama, gue bisa katakan kalau ini adalah episode yang paling gak terduga sejauh ini. Banyak sekali momen yang benar-benar nggak sesuai dengan ekspektasi kita.
Tapi meskipun begitu, ini merupakan suatu hal yang baik, karena mereka menunjukkannya dengan cukup bagus tanpa terkesan memaksa. Penjelasannya pun juga sangat masuk akal, dan kita juga mendapatkan banyak informasi baru, serta pembangunan untuk cerita ke depannya. Tentu hal yang paling tidak terduga dalam episode ini adalah terungkapnya identitas asli dari sang imposter Luz. Semua teori seputar imposter Luz telah terbantahkan, tetapi gue masih cukup bisa menerima dengan pengungkapan ini. Hal yang mau gue bahas mengenai imposter Luz atau kini yang sudah bernama V adalah mengenai masa lalunya. Di episode ini dijelaskan kalau dirinya merupakan hasil eksperimen milik Belos. Kita tahu kalau Basilisk adalah spesies iblis yang harusnya sudah punah. Bahkan V mengatakan kalau mereka memang seharusnya tidak pernah ada. Namun Belos membangkitkan spesies mereka kembali untuk melihat seberapa jauh kemampuan mereka dalam menghisap sihir. Untuk apa ia melakukan hal ini? Spekulasi gua adalah untuk membantunya dalam mengumpulkan pasokan sihir untuk hari penyatuan. Tetapi sepertinya para Basilisk bukanlah iblis yang mudah menuruti perintah. Beberapa dari mereka akhirnya berhasil melarikan diri, tapi tidak butuh waktu lama untuk Belos dan para pasukannya menangkap kembali. Setelah mendengar fakta ini, gue menjadi agak kasihan dengan Basilisk yang pernah muncul di episode The First Day. Karena begini, kita tidak tahu apakah penyerangan yang ia lakukan di episode itu merupakan bentuk sifat aslinya yang selalu merusak, atau dia sebenarnya diperintahkan oleh Belos untuk menghisap semua sihir yang ada di Hexside. Dan setelah dirinya gagal dalam menghisap seluruh sihir di sana, kita tidak diberitahu bagaimana nasibnya saat ini. Apakah ia akan kembali dikurung atau malah dimusnahkan? Dan oh ya, mengenai eksperimen Belos dalam membangkitkan spesies Basilisk, banyak berteori kalau ini juga memiliki hubungan dengan Hunter. Kenapa bisa begitu? Well, itu dikarenakan banyak fans berteori kalau Hunter merupakan kloningan dari Belos. Di episode pembahasan sebelumnya, gue sempat menyinggung mengenai potensi Hunter bakal dijadikan tumbal atau wadah bagi sang Titan. Tapi gue juga menemukan sebuah teori yang menyebutkan kalau bisa saja Hunter diciptakan untuk menjadi wadah baru bagi Belos. Kenapa Belos melakukan hal ini? Kemungkinannya ada dua. Pertama, ia ingin dirinya bisa terlepas dengan kutukan yang melekat pada dirinya saat ini. Dan yang kedua, Belos ingin agar dirinya bisa tetap hidup dengan cara berpindah tubuh. Tapi sayangnya itu semua masih teori. Dan kayaknya teori seputar Hunter tuh bisa dibilang udah banyak banget ya. Sampai-sampai gue jadi agak bingung nih mau dukung teori yang mana. Gue dan kalian semua pastinya berharap kalau Hunter bisa tetap selamat sampai di akhir series nanti. Karena kalau misalnya dia mati, itu bakal kacau banget sih sumpah. Kayak lu bayangin aja gitu, awal hidupnya dia nggak punya tujuan, tapi pas sudah punya tujuan ia malah dimanfaatkan. Di akhir cerita, bukannya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dirinya malah is dead. Lalu untuk V sendiri, gue harap kedepannya dia bakal memiliki peran yang sangat besar dalam cerita, khususnya dalam membantu Camilla untuk mengembalikan anaknya. Selanjutnya mengenai manusia di Boiling Isle. Pada saat Jacob menjelaskan kepada Camilla mengenai kisah dua bersaudara yang dikirim ke Boiling Isle, pastinya kita semua langsung berpikir kalau dua bersaudara ini adalah Philip dan adik ataupun kakaknya. Oh ya, buat kalian semua jangan mengira kalau kedua saudara ini adalah Stan dan Ford, karena peristiwa ini terjadi di tahun 1600-an. Jadi ya sudah bisa dipastikan kalau karakter ini adalah Philip dan saudaranya. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah, apa yang terjadi kepada saudaranya Philip? Dan siapakah penyihir yang mengirim mereka ke Boiling Isle? Untuk mengenai saudarinya Philip, ada yang berspekulasi kalau ia telah mati setelah berusaha menuju Eclipse Lake. Tapi ada yang menganggap kalau dia memiliki hubungan dengan Belos. Entah itu merupakan kakek buyut, ataupun Belos memang merupakan saudaranya Philip. Dan untuk penyihir yang mengirim mereka ke Boiling Isle, satu-satunya kandidat yang bisa kita curigai adalah sosok penyihir yang ada di masa lalunya The Owl Beast. Overall, menurut gua episode ini merupakan penutup pertengahan season yang sangat baik. Karena kita ditinggal dengan berbagai macam pengungkapan, serta petunjuk mengenai apa yang terjadi ke depannya. Episode ini mampu membuat kita menjadi semakin tidak sabar dengan kelanjutan series ini, tapi tidak sampai di titik dimana rasanya tuh kayak kita bakal kesel banget. Kenapa series ini harus berhenti di pertengahan season? Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.